Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dita Maula Kadang dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan cairan otak, di mana memiliki 3 tahap. Yang pertama ada pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang terakhir pasca analitik. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, pertama-tama perlu kita ketahui apa itu cairan otak. Jadi cairan otak adalah salah satu dari cairan tubuh selain urin, cairan serosa, cairan sendi, cairan tubulus seminalis atau air mani. Perlu kita ketahui bahwasannya fungsi cairan otak untuk membawa nutrisi bagi jaringan saraf, sisa metabolisme, dan pertahanan terhadap trauma bagi otak dan medula spinalis. Pada orang normal, jumlah cairan otak 90-150 mili. Pada anak 60-100 mili dan neonatus 10-60 mili. Pada keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan resorpsi, jumlah cairan otak akan meningkat. Pemeriksaan laboratorium cairan otak dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang ketiga pasca analitik, di mana pra-analitik meliputi persiapan penderita, yang kedua pengambilan bahan, yang ketiga penanganan bahan. Tahapan yang kedua analitik dapat dilihat di PPT bahwasannya meliputi makroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi warna, kekeruhan, pH, konsentrasi, berat jenis, metode visual, manual. Mikroskopis, syarat pemeriksaan dilakukan dalam waktu kurang dari 30 karena bila lebih dari 30 sel akan berkurang yang disebabkan sel mengalami sitolisis, sel akan mengendap sehingga sulit mendapat sampel yang homogen. Sel terperangkap dalam bekuan, sel cepat mengalami perubahan morfologi. Yang kedua ada bakterioskopi. Dari pemeriksaan bakteriologi terhadap LCS, bakteri yang sering muncul ialah Bacterium tuberculosa, Streptococcus pneumonia, dan ada beberapa lainnya dapat dilihat di PPT. Analisa kimia LCS membantu diagnostik, menilai prognosis. Pemeriksaan rutin yang dilakukan: pertama, penetapan protein secara kualitatif, kadar protein, kadar glukosa, kadar klorida. Tahapan yang terakhir di mana interpretasi data. Yang pertama, cetak atau print dengan jelas hasil pemeriksaan. Yang kedua, mengecek kembali hasil-hasil pemeriksaan yang telah ditulis pada lembar formulir. 3. Cantumkan nilai normal rujukan dari pemeriksaan yang bersangkutan. 4. Tanda tangan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa dan dokter patologi klinik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.